Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Shadaqallahul 'azim, shadaqa rasulun nabiyul habibul karim, wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, Maha suci Allah yang Maha baik, Maha sempurna kebaikannya meliputi segala sesuatu dalam kehidupan kita. Dan kalau cara pandang kita dengan hati yang bersih, pasti kita akan sangat melihat betapa besar, bahkan kita tenggelam dalam kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi karena itu tadi, karena dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita, sehingga batinnya kita terhijab dari kita memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Cahaya itu gak sempurna masuk ke dalam kalbu kita, melainkan menjadi penghalang dekatnya kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan segenap pengikutnya hingga akhir zaman. Jemaah sekalian, mari sama-sama kita awali ta'lim kita ini dengan kita membaca Al-Quran surat Al-Fatihah, kehadiran kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para keluarga sahabatnya dan juga para tabi'in, para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga para guru-guru kita yang sanadnya sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan semoga senantiasa diberikan kebaikan yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga kebaikan tersebut juga melimpah kepada kita yang istiqomah dan yakin kepada janji dan jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga kita mohon kepada Allah agar Allah selamatkan orang tua kita yang berada di alam barzakh, ya, dan juga yang masih hidup, semoga Allah berikan keberkahan usia, dan kita yang masih ada saat ini mudah-mudahan diberikan keistiqomahan dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehat lahir batin kita, berkah rumah tangga kita, berkah usia kita, berkah rezeki kita. Amin ya rabbal alamin. Khusus juga untuk pengarang dari kitab Al-Kitab Al-Imam bin Umaylah dari Rasulullah SAW. Dan sama-sama kirimkan surat Al-Fatihah ala hadi wa rahmatil salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu
agar bisa menerima nur hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan lihat siapa yang nyampein, tapi yakini bahwa apa yang disampaikan ini itu semua adalah rezeki dari Allah dalam hal pemahaman. Karena ini karunia yang sangat luar biasa yang bisa menuntut kita untuk bisa lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampaikan tentang keinginan orang arif. Ini makomnya makom arif, orang yang ahli makrifat. Jadi udah makomnya tinggi. Tapi kita bukan berarti kita ketinggian, kita justru kepengen gitu loh. Biar setahap demi setahap kita bisa melakukan sesuatu yang arahnya itu sampai kepada makom tertinggi. Jadi kita harus ada greget, harus ada mujahadah, harus ada perjuangan untuk kita semakin naik tingkat kita kepada tingkat yang semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, disampaikan dalam kitab Hikam bab 80. Bismillahirrahmanirrahim. Maqbadul arifina minallahi sidqu fil ubudiyyati wal qiyamu bi huquqir rububiyyah. Yang diminta seorang arif dari Allah adalah ketulusan dalam beribadah dan pemenuhan hak-hak Tuhannya. Jadi nanti saya jabarkan apa sih arif itu. Jadi kalau kita ngomong udah tinggi-tinggi tentang arif tapi kita nggak tahu tentang arif itu apa, kita capek kita untuk memahaminya seperti itu. Maka disampaikan tentang makom arif ini dalam ilmu tasawuf ya. Makom arif ini sering disebut sebagai makom makrifah ya, yang dicapai oleh seorang arif billah. Jadi kita ini lagi kepengen, lagi deket banget, lagi rajin banget, udah habis tobat nih kita, habis tobat. Pokoknya kemarin-kemarin kita udah banyak melakukan kesalahan, terus tobat nih. Kita kepengen lebih dekat lagi dengan Allah, tapi terus istiqomah, continue. Dia jaga benar-benar segala sesuatu yang tidak disukai Allah dia tidak lakukan. Dia jaga benar-benar dirinya dari segala sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut sebagai makom ma'rifah yang dicapai oleh seorang arif billah. Adalah apa? Tingkatan tertinggi dalam perjalanan spiritual seorang hamba menuju Allah Subhanahu wa taala. Itu tingkatan tertinggi itu adalah arif. Jadi berikut adalah poin-poin penting mengenai apa yang dimaksud dengan makom arif. Pengertian dasarnya arif ini berasal dari berasal dari kata arafa, mengenal, mengetahui. Di sini yang dimaksudkan adalah mengenal dan mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala. Jadi arif ini adalah orang yang telah mencapai tingkat mengenal Allah atau makrifah secara mendalam, bukan sekedar tahu secara teoritis kayak gini teori ya. Tapi dia udah ngalamin apa-apa yang berkenaan dengan rasa, berkenaan dengan apa yang bisa dia terjemahkan. Karena dia nggak pernah luput, setiap ada kejadian dia langsung larinya kepada hikmah. Dia larinya kepada keagungan Allah. Dia larinya kepada baik sangka terhadap apa yang terjadi. Sehingga dari perenungan dia melihat sesuatu yang terjadi, maka hadirlah ilham. Kemudian dapatlah dia ilmu yang menjadi cahaya di dalam qalbunya. Ya. Jadi perjalanannya gitu. Kenapa ada orang bisa kok sampai ke maqam arif? Itu dari istiqomah ya. Dari sesuatu yang dia pahami, yang dia lihat ini tidak mungkin kalau hal ini terjadi kecuali ini ada manfaatnya dari Allah. Jadi selalu baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak pernah yang namanya dia meleset atau menyangka-nyangka hal yang dia tidak ketahui dia sangka-sangka, enggak pernah. Terus dia istiqomah seperti itu. Baik aja dia pokoknya. Terhadap makhluk juga dia baik, menjaga sebagaimana dia meyakini bahwa apa yang dia lakukan kepada makhluk diperhatikan oleh Allah dan dinilai oleh Allah.
Karena dinilai oleh Allah, maka kehati-hatian dia itu meliputi segala sisi kehidupan. Gitu, ya. Maka makom ini makom yang benar-benar terjaga. Ya. Maka arif adalah orang yang telah mencapai tingkat mengenal Allah secara mendalam, bukan sekadar tahu secara teoritis, tetapi melalui penyaksian mata batin atau basyirah. Ya, mata batinnya menyaksikan. Jadi dia tuh masalah itu tetap ada, bahkan dia lebih besar masalahnya. Tapi dalam penyelesaian masalahnya semuanya dia kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hakikat ketika kita dapat musibah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, yang datang dari Allah dikembalikan lagi kepada Allah. Hom pimpa alaihi kembali. Apa tadi? Dari Allah kembali ke Allah, mari kita bermain gitu. Itu atau sebenarnya itu kalimat tauhid itu, hom pimpa alaihim, bahasa tauhid ya. Maka karakteristik arif billah ya, orang yang mencapai makom ini disebut al-arif billah, adalah mereka yang kehendak pribadinya telah melebur ya, telah fana dalam kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Dia tuh udah nyerah. Dia yakin kalau dengan dia meyakini bahwa semua yang terjadi atas kehendak Allah, dia yakin dia akan dibimbing oleh Allah. Memiliki prasangkaan yang baik, memiliki arah-arah yang benar. Karena dia tahu setan ini gak bakalan berhenti untuk mengacaukan pikiran. Kalau dia tidak berlindung kepada Allah, kalau dia tidak membersamai Allah dalam kehidupannya, maka dia yakin pasti setan akan mengobrak-ngabrik pikiran dan qalbunya. Itu alasannya. Dan itu dilakukan setiap saat. Setiap kejadian dia yakini pasti Allah menilai, pasti setan juga akan mengacaukan. Maka dia tidak lain, dia harus senantiasa bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan hakikat zikrullah. Hakikat zikrullah itu bukannya Allah Subhanahu wa taala, tapi setiap saat dia selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qalbunya enggak berhenti, terus Allah. Itu. Walaupun dia ingin mengambil sebuah keputusan, dia yakini bahwa keputusan ini harus hadirnya itu dari Allah, dan saya meyakini bahwa apa yang saya putuskan ini senantiasa dalam bimbingan Allah, maunahnya Allah, rahmatnya Allah, pertolongannya Allah. Selain saya tidak menghendaki yang lain, jadi begitu. Ya. Maka mereka memandang segala sesuatu bermula dan berakhir pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi melihat Allah itu, melihat orang juga ada Allah, ngelihat benda ada Allah, ngelihat apa aja ada Allah. Nah, kita ini kalau udah sampai makom itu, udah nggak tertarik lagi sama maksiat, udah nggak tertarik lagi sama sesuatu yang tidak disukai Allah. Kenapa kita masih tertarik dengan sesuatu yang tidak disukai Allah? Itu tadi, karena kita belum mengenal dengan sebenarnya tentang Allah Subhanahu wa taala. Maka pengetahuan nurani makom ini ditandai dengan terbukanya tabir, terbukanya hijab antara hamba dan penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Terbuka tuh. Jadi melihat sesuatu juga hikmah yang dia lihat, hakikat yang dia lihat, intisarinya, saripatinya dari kejadian itu. Dia selalu melihat itu, dan dia akan senantiasa berbaik sangka terhadap apapun yang terjadi. Dan dia lebih memilih dalam keadaan sulit ketimbang lapang. Bayangin, kita mah terbalik, ya kan? Doa aja pengen dilancarin rezeki, bener gak? Bener gak? Kita kalau doa pengen dilancarin rezeki, apa disempitin? Kalau wali-wali Allah nggak pengen dilancarin, karena dia yakin bahwa Allah pasti melancarkan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kalau kamu takwa, aku akan berikan jalan keluar. Kalau jalan keluar itu melancarkan, bukan menyempitkan. Karena dia yakin, maka dia nggak bawel, nggak rewel, hatinya nggak ragu sama kebaikan Allah. Jadi kita kan masih minta. Emang nggak boleh saat minta? Boleh minta. Tapi makom kita berarti masih berada di makom yang jauh di bawah, makom awal. Ya.
naik nanti kepada makom zuhud, makomnya naik lagi ke makom yang lebih tinggi lagi, terus sampai kepada arif ya. Nah, ini insya Allah berbeda cara berdoanya, bukannya berbeda artinya bacanya berbeda, bukan. Ada rasa malu untuk meminta, ada rasa enggan untuk melakukan sesuatu, khawatir apa yang dilakukan itu justru sebagai bentuk protes kita kepada Allah, karena kita nggak yakin apa yang Allah sudah karuniakan itu yang terbaik dari Allah. Kita kan banyak minta karena kita nggak yakin Allah sudah menetapkan apa yang terbaik buat kita, betul nggak? Betul nggak gitu? Apa saya yang salah kali? Nah, maka di mana hati menjadi cermin yang bersih, memungkinkan menerima pengetahuan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah makom orang-orang yang arif ya. Kita harus ada tekad untuk sampai ke sana ya. Setidak-tidaknya mungkin kita nggak sampai tapi kan mendekati. Ya, jadi harus apa? Harus kita ini punya cita-cita untuk sampai ke makom tersebut. Jadi bukan terputus dari dunia orang yang seperti ini. Meskipun berfokus pada Allah, seorang arif billah ini tidak berarti harus mengasingkan diri sepenuhnya dari dunia. Ya, tidak mengasingkan diri orang sendirian, gitu zikir, bukan, itu bukan orang arif. Orang arif itu membaur dengan manusia, dengan masyarakat, ya, dengan orang-orang yang ada di sekitar, bahkan dengan keluarganya akrab. Dengan anak itu merasakan dekat gitu. Tapi dekatnya itu akan melahirkan pemikiran batin, keputusan dari keluarganya itu untuk lebih mencintai Allah ketimbang dirinya. Paham ya? Kalau udah kita bisa mengarahkan keluarga kita untuk bisa lebih mencintai Allah daripada dirinya, maka ini sukses menjadi orang yang memiliki makom arif. Kalau kita kan masih seimbang, masih seimbang. Kita kepengen makan, kita kalau pesen kan, nanti kalau ayam nggak ada gitu ya, jangan lupa doain ayam, masih berharap gitu tuh, ya kan? Tapi kalau kita udah Allah yang kita tuju, maka semua lintasan pikiran kita, gerak-gerik kita yakin ya, dengan makom arif ini, maka semua yang membimbing adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita yakin bahwa hidayah itu milik Allah? Kenapa selama ini kita itu berusaha keras untuk bagaimana kita mengajarkan anak kita agar memiliki akhlak yang baik? Karena itu adalah ikhtiar kita. Tapi kalau tidak mengaitkan Allah, membersamai Allah dalam perbuatan tersebut, maka tidak akan tercipta anak yang bakti kepada orang tua. Tidak akan tercipta seorang anak itu yang peduli kepada orang tuanya di alam barzakh. Tapi kalau kita membersamai Allah, maka yang melakukan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar kita itu cuma memohon kepada Allah agar anak kita dilindungi, dan ketika kita berbicara sampai juga hidayah kepada anak kita. Jadi membersamainya itu, kalau orang yang arif itu sudah dia nol, yang seluruhnya melakukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dia hina, tapi yang maha terpuji adalah Allah. Bagaimana mungkin dia mengharapkan pujian dari makhluk? Bagaimana mungkin dia mengharapkan sesuatu yang dibutuhkan dari makhluk, kalau semuanya hadir hanya dari Allah Subhanahu wa taala? Ini yang harus jadi bahan renungan bagi kita. Maka tetap menjalankan fungsi dunianya, namun hati mereka tetap terpaut sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara ringkas, makom arif adalah tingkatan spiritual di mana seorang hamba mencapai tingkat makrifat tertinggi, mengenal Allahnya benar, dan tujuan dia cuma ingin ibadah, ingin menghamba kepada Allah, nggak punya tujuan lain. Gimana supaya kita bisa seperti itu? Harus yakin bahwa Allah menjamin rezeki kita dan sudah ditetapkan rezeki kita. Lalu apa yang kita lakukan untuk dunia kita? Ikhtiar dengan niat ibadah, dan nanti Allah yang akan kasih peluang. Nanti kita akan merasa bahwa memang rezeki itu bukan dari ikhtiar kita, itu dari kemurahan Allah ternyata.
Tapi tetap kita diwajibkan untuk ikhtiar. Ikhtiar itu diniatkan sebagai ibadah. Nah, Allah lah yang akan membersamai ikhtiar kita itu dengan rezeki kita. Ada juga orang yang di rumah aja itu kedatangan rezeki, betul nggak? Ada orang yang cuma ngaji aja rezeki datang. Tapi ada juga yang harus ikhtiar dulu. Nah, kita ini makomnya makom ikhtiar atau makom yang memang makom udah dekat sama Allah kan? Kita masih tanda tanya, kira-kira masih butuh sama dunia kan? Nggak mungkin kita tinggalin dunia ya kan? Jangan ditinggalin kalau kita masih memang berada di makom yang ikhtiar seperti itu. Maka mengenali Allah dengan sebenar-benarnya, pengenalan ya, dan hidup dalam kesadaran ilahi yang konstan ya, yang benar-benar fokus gitu. Nah, ini adalah makom arif. Itu baru penjelasannya tuh. Ini kita berapa lama nih? Ini baru penjelasan tentang arif. Maka yang diminta oleh orang arif ini lebih tinggi daripada yang diminta oleh orang selainnya. Makom yang di bawahnya itu, baik itu ahli ibadah, itu beda ya. Dia lebih tinggi ya. Kemudian ahli zahid atau zuhud ya, maupun orang alim, orang yang berilmu ya. Hal itu dikarenakan yang diminta oleh orang arif hanyalah bagaimana bisa tulus dalam beribadah dan menghambakan diri, enggak rewel. Allah seneng nggak kalau di hati kita rewel, masih kepengen aja sesuatu, padahal Allah kita yakin bahwa segala sesuatu sudah ditetapkan oleh Allah yang terbaik. Nah, kalau kita rewel itu Allah nggak suka sama kita yang rewel. Rewel dia bilang, apa ya doa saya kok nggak dikabul? Ada tempat-tempatnya udah ada, waktu-waktunya udah ada semuanya. Sudah ditetapkan kapan yang kamu minta di sini. Yang penting kita minta aja. Ud'uni astajib lakum. Kita minta, Allah pasti kasih. Kita minta aja sama Allah ya. Nah, mintanya orang yang udah makomnya mendekati makom ma'arif sebagai latihan, mintanya adalah meminta apa yang dituntut oleh Allah kepada diri kita. Allah pengen kita istiqomah, mintalah agar dimudahkan untuk istiqomah. Allah pengen kita ini jadi orang yang jujur, mintalah kepada Allah menjadi pribadi yang jujur. Allah pengen kita ini jadi orang yang adil, mintalah kepada Allah agar didukung perangkat kita untuk bisa menjadi pribadi seorang pemimpin yang adil. Mintalah yang dituntut oleh Allah. Tentang rezeki berupa dunia itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya tanya, ada nggak di sini yang ragu dengan jaminan Allah? Ada nggak? Dah pada diam. Ada nggak yang ragu di sini sama jaminan Allah? Enggak kan? Tadi kenapa masih minta? Berarti masih ragu kan? Bukan Pak Ustaz, kita kan harus minta iya. Tapi kalau misalkan dibalikin kembali lagi kepada segala sesuatu sudah ditetapkan oleh Allah, terus kita mesti gimana? Meminta, tetap meminta. Itu tadi mintanya, jangan minta yang pretelan-pretelan dunia. Mintalah sesuatu yang Allah menuntut kita. Tuh. Jadi dalam doa itu isinya jadi berkualitas. Ya. Apalagi ada juga yang menjadikan sholawat sebagai permintaan dunia. Nah ini kalau udah makomnya udah masuk ke sini udah jauh banget tuh, udah beda banget, ya. Karena sholawat itu adalah bentuk penghormatan kita kepada Nabi kita Muhammad, bentuk cinta kita kepada Nabi. Kenapa dengan kita bersholawat itu, tapi kita masukkan juga dunia ke dalamnya? Nanti bagaimana bukti cinta kita kepada Nabi yang kita persembahkan kepada Nabi Muhammad kalau semua itu ditujukan untuk dunia? Mungkin kalau kemarin-kemarin ya apa kita ngeliat mobil sholawatin, ngeliat motor sholawatin, ngeliat rumah sholawatin, ini makomnya udah masuk berbeda ya. Jadikan sholawat kita ini bentuk rasa terima kasih kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kita ingin membahagiakan hati beliau. Kita kepengen ketika ketemu nih. Coba sekarang saya tanya nih, kalau misalkan tiba-tiba Nabi Muhammad nge-WA kita, apa yang mesti kita jawab? Di WA Assalamualaikum Nabi Muhammad. Di WA kita terus Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba tanyain diri kita, apa yang mesti kita jawab? Setelah kita jawab Waalaikumsalam ya Habibana ya Rasulullah, terus apa sih itu ngomong apa kita coba? Bisa nggak ngomong kita?
Halo, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Nggak bisa jawab kan? Mau apa kita? Malu gak kita? Malu kita. Tiba-tiba Rasulullah datang di hadapan kita, terus nanya gimana kabar kamu? Jawab apa kita? Salawat kamu untuk apa? Tanya lagi tuh di dalam lagi. Kamu bersalawat untuk apa? Untukku atau untuk duniamu? Dalam nanti ya, pembahasan tentang salawat ya. Lanjut lagi ya. Maka hak Allah itu adalah bersyukur atas karunia-Nya. Hak-hak Allah kita ini kan dipenuhi sama Allah ya dengan karunia, ya kan? Dengan kenikmatan. Di kenikmatan yang paling besar apa nih? Kita dipilih menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Ya kan? Bersyukur gak kita? Bukan umat yang lain. Bukan terlahir sebagai Nasrani, bukan terlahir sebagai orang yang selain daripada Islam. Tapi kita terlahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan Islam. Harusnya bersyukur, itu besar sekali rasa syukur kita saat itu. Maka hak Allah apa? Hak Allah adalah kita syukur sama Allah atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita, dan bersabar atas musibah yang Allah tetapkan kepada kita. Memusuhi orang yang memusuhi Allah, menjadikan penolong orang yang menolongnya, bertawakal kepadanya, merasa diawasinya atau muraqabahnya, berdiri di hadapan pintunya sambil mengenakan pakaian tawadu dan kerendahan, mengulurkan tangan kepada yang butuh, memegang tali harapan kepada Allah, hanya berharap kepada Allah, mengenakan sorban ketakutan di hadapannya, serta sifat-sifat dan akhlak ubudiyah lainnya. Siapa yang tulus dalam mengerjakan itu semua, berarti ia telah menunaikan segala kewajiban yang dibebankan Allah kepadanya. Contoh memenuhi hak-hak Tuhan secara lahir adalah dengan cara taat secara lahir, laksanakan sholat, puasa, zakat, baik sama orang secara lahir, bersedekah, muraqabah ya secara batin, merasa diperhatikan, merasa ditatap Allah, dan selalu merasakan kehadirannya di dalam diri kita. Ya. Nah, hikmah tadi menjelaskan bahwa seorang arif hanya meminta dua perkara tanpa memperhatikan keuntungan diri. Ini orang yang arif cuma minta dua perkara tanpa memperhatikan keuntungan diri. Artinya apa? Orang-orang arif memisahkan antara tujuan dan keuntungan diri dalam permintaan mereka. Ya. Sementara itu yang lain tidak pernah memisahkan antara keuntungan dan tujuan. Oleh sebab itu permintaan seorang arif lebih tinggi daripada permintaan selainnya. Abu Majian berkata, seorang ulama besar, ada perbedaan antara orang yang tekadnya bidadari, jadi tujuannya ini meninggal bidadari tujuannya, dan istana surga, dan orang yang keinginannya tersingkap hijab dan hadir bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda kan? Kita nih beribadah tapi tujuan kita surga. Aman orang yang beribadah tujuannya itu melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda kan? Beda. Maka amalannya juga akan beda. Dia membiasakan bagi orang yang ingin melihat Allah, dia membiasakan melihat segala sesuatu itu Allah semua. Jadi gak usah dicari-cari Allah itu. Lihat aja perbuatannya Allah itu terhadap diri kita, perbuatannya Allah terhadap lingkungan kita, terhadap alam semesta. Lihat saja semua perbuatan Allah itu semua. Sampai ke titik kita di sujud ngelihat ke bawah itu Allah, ada Allah. Sampai kita assalamualaikum itu ada Allah. Sampai ucapan assalamualaikum itu juga ada Allah. Nggak ada tuh yang namanya Allah itu tidak membersamai kita. Yang kita harus lakukan adalah teruslah merasa bersama dengan Allah. Karena kalau orang yang terus bersama dengan Allah, Allah akan lindungi, Allah
diam semua. Saya bingung kalau Pak Edin jawabnya. Silakan, mungkin ada yang ditanya. Lanjut ya. Masih ada waktu nggak? Lama lagi lah, lama. Tapi takutnya bapak pada kagak tahan, kalau bingung pusing kalian. Dengerin kemana nih arah pembicaraan. Belajar Pak, belajar untuk fokus. Kalau ini ilmu soalnya bukan ilmu di pikiran, tapi di sini nanti. Ya, dari sini, dari telinga, pikiran masuk ke hati. Semua untuk nutrisi hati kita agar lebih merasakan sehat batin kita. Kalau sudah sehat akan memancarkan lewat perbuatan. Ya. Kalau perbuatannya udah baik itu berarti kondisi hatinya baik. Jadi ini adalah imunitas buat hati kolbu kita. Ini adalah suplemen buat hati kita, ya, yang mungkin selama ini kita belum sungguh-sungguh untuk memenuhi kebutuhan batin yang kita tersebut. Ya. Lanjut Pak. Kita lagi bahas satu bab lagi dah. Tadi mah 3 bab sekaligus. Sampaikan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah di pasal 81-nya bab pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Basatoka kaila yubkiyaka ma'al qabdi wa qabadoka yadfukaka ma'al basdi wa akhraja anhuma kaila takuna lisayhin dunahu. Nggak sama, bacaan itu nggak sama kayak bacaan Quran ya. Dan ini bahasa Arab juga. Dia ini siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala memberimu kelapangan, kemudahan, ya, rezeki yang melimpah, itu kelapangan, agar engkau tidak terus berada dalam kesempitan, ya. Jadi nggak punya prasangkaan buruk sama Allah. Nggak selamanya kita itu sempit, pasti ada kita itu bahagianya, senangnya, lapangnya. Dia Allah Subhanahu wa Ta'ala memberimu kesempitan agar kau tidak terus berada dalam kelapangan. Karena berada terus dalam kelapangan itu sebetulnya sesuatu yang berbahaya buat kita. Maka fokus kita pasti akan kepada kelapangan itu, ya. Bukan fokus kepada yang memberikan karunia. Potensinya kita untuk fokus itu kecil kalau tidak dilandasi oleh keyakinan dan makrifat kepada Allah. Kelapangan ini, ya, kemudahan ini, rezeki yang besar ini akan sulit kita pegang dengan baik sehingga bisa mendekatkan kita kepada Allah kalau kita tidak punya dasar. Dasar apa? Dasar pemahaman tentang siapa diri kita, siapa musuh kita, siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berat, Pak. Jadi cobaan yang paling berat yang sering kita gagal itu cobaan kelapangan, bukan cobaan kesempitan. Ya kalau kesempitan paling minta mulu sama Allah kan, zikirnya jadi banyak. Apalagi kalau tiba-tiba kita kagak kerja, ya kan? Zikirnya banyak, minta terus walaupun, nah terus itu dilatih sama Allah tuh, walaupun kita belum dikabul secara apa yang kita minta, tapi jangan salah, keimanan kita makin naik tuh, ya kan? Kedekatan kita makin jauh kepada Allah. Kita kadang-kadang kan ngeliatnya sih diimbangin, enaknya mah begini nih, enaknya kita. Tapi nanti dikasih enaknya, kita tidak lagi fokus kepada bagaimana dekat dengan Allah. Fokus kita hanya menghabiskan apa yang dikaruniakan Allah. Itu bahaya, bahaya. Akhirnya jadi istijraj, harta jadi istijraj, jadi sesuatu yang menjadi hijab antara kita dengan Allah. Maka disampaikan, Dia mengeluarkanmu dari kelapangan dan kesempitan agar engkau tidak bergantung kepada sesuatu selain Allah. Ya, jadi Allah yang mengeluarkan, ya, dari kelapangan, Allah yang mengeluarkan dari kesempitan. Kalau dikeluarkan dari kelapangan, kita jadi lebih dekat, punya kesempatan untuk dekat dengan Allah. Jadi
sholat berjamaah, jadi bisa bermajelis ilmu, ya kan? Tapi kalau di apa namanya, dari kesempitan kita dikeluarkan, ya, dari kesempitan kita dikeluarkan, kita jadi ahli syukur, kita jadi banyak bersyukur kepada Allah, banyak bisa kesempatan berbagi. Semua bisa terjadi kalau Allah sudah menanamkan di dalam kalbu kita pemahaman tentang makrifat. Kalau belum makrifat, menggunakan karunia Allah, bisa saja kita menyebabkan terhijab dari Allah. Tapi kalau kita sudah diberikan, ditanamkan oleh Allah makrifat, pemahaman tentang Allah, maka semua yang kita gunakan pasti akan sampai kepada Allah semua. Semua ditujukan kepada Allah. Makanya kita sabar, karena bisa jadi yang harus kita evaluasi adalah kedekatan kita dengan Allah. Bukan berarti Allah tidak mau memberi kita, ya, dengan apa yang kita minta, bukan. Tapi kesiapan untuk kita bisa semakin dekat dengan Allah, itu Allah lebih tahu daripada kita. Alias kita belum siap sebetulnya, betul gak? Ya kan? Mintanya minta, jangan putus asa, minta aja sama Allah, sambil terus memperbaiki kualitas kedekatan kita dengan Allah. Nanti di waktu yang tepat Allah pasti akan berikan, dan itu yang terbaik dari Allah. Waktunya dan besarnya yang pasti lebih besar dari apa yang kita duga. Supaya kita gak putus asa, ya kan? Katanya puasa Ramadan doa itu diijabah, tapi saya udah berkali-kali doa di Ramadan kayaknya belum dikabul sampai sekarang. Ada yang punya pikir kayak gitu? Malam nisfu Sya'ban saya berdoa, malam Lailatul Qadar saya berdoa, mintanya minta apa? Pasti minta dunia. Orang yang kecewa itu pasti minta dunia. Emang minta apa coba? Minta jadi tawadu? Ya? Enggak, kecewa kalau enggak tawadu. Tapi kalau udah minta dunia kagak dipenuhin, pasti kecewa. Nah, kekecewaan itu bukti permintaan kita itu dilandasi oleh hawa nafsu. Hawa nafsu itu didominasi oleh bisikan syaitan. Gampang kan? Jadi kalau kita mau tahu kenapa kita kecewa dengan permintaan kita, kenapa kita jadi berhenti beribadah, kenapa kita jadi malas-malasan beribadah, karena kita minta sama Allah seolah-olah gak didengar. Mana yang didengar orang permintaan yang didominasi oleh syaitan. Syaitan niatnya mau ngejebak kita supaya kita jauh sama Allah. Padahal kalau kita yakin saya perjalanan saya akan sampai kepada itu. Yakinnya karena membersamai Allah. Yakinnya karena sedang belajar untuk menatah hati agar lebih dekat dengan Allah. Enak kan kayak gitu? Sibuknya kepada menatah hati, sibuknya kepada memperbaiki kualitas ibadah, ya. Dan di saat dalam kesempitan engkau merasa tertekan dan sakit, saat lapar engkau akan merasa beruntung dan senang. Allah akan mengeluarkanmu dari kesempitan dan kelapangan dengan cara membuatmu merasa fana, dan engkau memilih abadi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kalau udah dua-duanya tidak kita perlu itu. Menuju kepada keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala ada di setiap apapun yang ada di sekitar. Maka dia punya rasa malu untuk berbuat buruk kepada dirinya, menzolimi dirinya. Apalagi dia berbuat zolim kepada keluarga dan saudara. Kalau kita masih zolim masih jauh banget. Kalau kita masih zolim sama keluarga masih kagak jujur, jauh. Sama tetangga masih nyakitin, lagi ngumpul sama bini masih ngomongin orang, masih jauh banget kenapa? Ya, kita nih kalau ada omongan-omongan jelek dari pasangan kita, kita tuh minimal menjadi yang meredakan, bukan kita nimpalin. Semakin jauh aja makom gitu. Jadi apa yang kita belum sampai kepada ahli ibadah, belum
belum sampai kepada zuhud, ya, belum sampai kepada ma'rifat, apalagi mahabbah. Itu ini buat evaluasi kita. Jadi makin jauh supaya kita makin dekat, makanya kita belajar tentang hikam. Karena hikam ini adalah intisari dari ilmu syariat. Kalau yang kita pelajarin hatinya, intinya, maka akan kena semua. Ya, kehati-hatiannya, prasangkaannya jadi lebih baik, tentang takdir jadi lebih baik, tentang bagaimana sikap terhadap makhluk lebih baik, bagaimana cara beribadah lebih baik, semuanya jadi lebih baik. Kalau kita belajar syariat, mungkin kita belum mampu di usia seperti ini. Semuanya syariat kan banyak itu di Quran, semua syariat semua, di hadis syariat semua. Nggak sempat kalau gitu. Maka belajar ini adalah intisari daripada syariat. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk jadi golongan hamba Allah yang senantiasa dibimbing oleh Allah, semakin terang hati kita dengan makrifat kepada Allah, dengan memperbanyak muhasabah, ya. Baik sangka aja dah mama, ya. Jangan sampai punya prasangkaan buruk terhadap apa yang terjadi. Agar apa? Agar tercipta kedamaian di hati, sakinah di dalam jiwa kita, sehingga apapun yang kita lakukan itu sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat untuk sampai keadaan hati kudu sakinah. Kalau nggak sakinah itu belum nyampe, masih ragu. Ya, kayak jangan main-main kalimat sakinah itu, hati yang tenang itu. Ya. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ya, hanya dengan berzikir kepada Allah hati akan tenang. Tenang itu artinya sakinah. Sakinah itu syarat untuk bisa sampai kepada Allah. Jadi kalau kita masih gerabah-gerubu, masih ragu sama takdir, masih nggak yakin segala macam, masih jauh makom kita dari apa yang kita saat ini sedang pelajari. Terus belajar, terus kita semangat untuk agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mendudukkan kita pada sesuatu yang menyebabkan kita merasakan kenikmatan, bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja mungkin yang dapat disampaikan. Kalau ada pertanyaan, kita tutup sama-sama dengan kita belajar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa